Halo teman-teman, seller Lazada ataupun yang belum menjadi seller di Lazada, selamat datang di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya tidak akan sharing soal tips ataupun trik, tapi lebih ke sharing pengalaman perjalanan saya menjadi seller di Lazada gitu. Nah buat teman-teman yang baru pertama kali join di channel saya, kenalin, saya Burhan Alfurani Muktamar dan saya saat ini adalah salah satu lifestyle trainer di Lazada. Nah teman-teman, kali ini saya benar-benar mau sharing perjalanan hidup saya dulu waktu saya itu berangkat dari nol sampai di titik ini, sampai saya jadi seller di Lazada. Dan menurut saya sih, saya nilai diri saya ya cukup sukses sih, menurut saya pribadi ya. Kalau menurut orang lain saya juga nggak tahu ya, karena ukuran sukses orang-orang beda-beda. Kalau sekarang sih saya udah alhamdulillah banget bisa kayak seperti ini gitu. Kenapa? Karena saya benar-benar berangkatnya dari nol. Jadi teman-teman yang belum kenal saya itu lahir dari keluarga yang miskin. Jadi bukan keluarga yang berada ataupun keluarga sederhana, tapi benar-benar keluarga yang miskin gitu. Karena emang ibu saya itu udah meninggal dari saya kecil, kemudian bapak saya itu hanya seorang kuli bangunan gitu. Ya, di tempat saya nyebutnya tukang sih, saya nggak tahu kalau di kota-kota apa sih, tapi ya bukan kontraktor, tapi benar-benar kuli bangunannya gitu, benar-benar tukangnya gitu. Jadi saya 3 bersaudara, penghasilan ayah saya pun ya untuk menghidupin kita berempat ya, ayah sama saya dan kakak dan adik ya 4 orang cukup pas-pasan lah ya, kadang-kadang kurang gitu. Jadi memang ya bisa dibilang cukup dulu emang cukup berat lah hidupnya gitu ya, cukup berat gitu. Dan saya dulu SMK itu otomotif, SMK-nya otomotif, dan untuk SMK itu sekolahnya aja saya tidak tercover bapak semua. Jadi sambil dibantu sama Pak D waktu itu kalau ada biaya-biaya yang besar, dan saya juga bantu-bantu dengan bekerja. Jadi waktu itu saya kalau selesai sekolah kayak gitu, sorenya saya ngajar pramuka biasanya di SD, SMP kayak gitu. Lumayan dapat uang transport, dapat fee lah ya, sedikit-sedikit itu bisa bantu-bantu. Sama kalau libur itu ya saya bantu ayah saya untuk laden tukang istilahnya. Kalau di laden tukang itu kayak asistennya tukang gitu. Kalau tukang itu kan dia yang ahli lah ya, yang udah pasang batu batanya, kemudian bisa ngukur-ngukurnya gitu. Kalau laden tukang itu ya yang ngangkutin batu batanya, ngadukin semen sama pasirnya sama airnya kayak gitu, bikin labur lah istilahnya ya. Kemudian kalau sore biasanya juga bantu ayah saya di sawah gitu kan, di sawah untuk nanam. Tentunya bukan sawah saya, jadi saya sama bapak itu cuma buruh tani. Jadi buruh tani itu sifatnya bagi hasil. Jadi ada orang punya sawah, punya modal, dia nyuruh saya dan bapak itu untuk ngurusin sawahnya itu. Jadi kalau sore itu pulang dari tukang kayak gitu ya, kita lanjut ke sawah. Jadi emang hidup saya dulu kayak gitu. Dan apesnya lagi itu ya bukan apes ya, emang jalannya hidup itu waktu saya kelas 3 yang udah mau lulus itu, ayah saya malah jatuh dari pasang atap plafon ya. Plafon tuh bagian atap-atap itu, dan kaki bapak saya itu patah, jadi nggak bisa kerja lagi. Nah itu titik berat banget ya, titik berat banget hidup saya. Dan saya masih ingat betul tuh, karena emang nggak ada penghasilan ya, saya cuma kerjaannya dimintain bapak itu untuk muter-muter ke saudara cari pinjaman waktu itu. Wah, itu masa-masa berat banget lah gitu. Dan apesnya lagi itu pas saya mau lulusan ya, habis lulusan istilahnya. Habis lulusan itu kan saya disuruh bapak itu ngambil pupuk itu, tapi yang pupuk dari abu kayak gitu, abu untuk pupuk kayak gitu. Terus saya malah kecelakaan dan gagal otak waktu itu. Cuman ya untungnya tidak terlalu lama bisa pulih. Kemudian mau nggak mau kan saya harus cari kerja. Pada waktu itu masih masa pemulihan gagal otaknya. Saya coba daftar kerja, ngerantau di Jakarta, dan alhamdulillah dapat kerjaan. Waktu itu 2 tahun saya jadi tukang ngelasin bodi mobil kayak gitu di salah satu perusahaan di Jakarta Utara waktu itu selama 2 tahun. Dan bapak saya sih di rumah, karena mungkin kakinya udah nggak sempurna ya, habis patah itu kan. Jadi kalau orang lain mungkin patah dibawa ke rumah sakit, kalau bapak saya dulu itu bukan patah sih, kayak melengse gitu ya. Jadi sendi di pahanya itu lepas dari itunya gitu. Jadi nggak bisa dibawa ke rumah sakit karena nggak ada biaya. Jadi dibawanya itu ke sangkal putung gitu. Jadi cuma ditarik kakinya terus dibungkus pakai kardus gitu. Saya masih dibungkus pakai kardus itu kakinya bapak. Terus diikat pakai kain kayak gitu. Itu waktu SMK. Nah 2 tahun saya habis kerja jadi tukang las itu, saya pulang ke rumah sama bapak. Kemudian kayak usaha kecil-kecilan waktu itu, bikin kerajinan dari ranting kayu gitu. Kerajinan dari ranting kayu ya nggak gede sih penghasilannya, paling seminggu kita bisa menghasilkan 200.000 lah ya, saya sama bapak itu, tapi untuk hidup gitu kan. Tapi karena bapak udah bisa tukang lagi, kakinya kan udah nggak sempurna. Jadi mau nggak mau saya balik setahun kayak gitu. Kemudian saya, kakak sama adik itu ya memberanikan diri lah, ini kita harus sekolah
kita harus kuliah. Dulu sih tujuannya ya karena emang kita dari kampung dan memang background keluarganya emang nggak mampu banget ya. Dulu sih kita pikirnya kalau kuliah nanti kerjanya lebih enak ya. Dulu pikirnya kayak gitu sih. Akhirnya saya mutusin untuk kuliah waktu itu setelah 1 tahun usaha. Jadi 1 tahun usaha, setelah berhenti 3 tahun dari lulus SMK itu saya kuliah. Waktu itu masuk ke Amikom ya, Amikom di Jogja itu, kemudian ngambil jurusan IT. Padahal saya itu masih gaptek, belum pernah megang komputer sama sekali waktu itu. 3 tahun kuliah dan ya berat gitu kan, berat karena kan emang nggak ada biaya ya, segotong royongan sama kakak. Untuk biaya hidupnya ya saya waktu itu sambil usaha tadi itu yang ranting-ranting, usaha kerajinan ranting-ranting tadi itu kecil-kecilan tadi sama bapak ya, buat hidup, buat saya hidup di Jogja juga waktu itu sambil kuliah. Kemudian untungnya ya saya juga bisa jadi asisten dosen waktu itu, jadi lumayan dapat fee untuk bantu-bantu hidup lah ya. Hidupnya sederhana juga. Di pas kuliah itu tuh, wah saya masih ingat betul, kamar saya itu kamar yang kos-kosan yang murah banget kan, yang kecil gitu. Saya tuh nggak punya lemari, nggak punya kasur. Jadi saya tidurnya itu di apa ya, bukan keramik ya, tapi kan itu ubin biasa terus dilemein kayak plastik kayak gitu ya, kayak plastik apa ya, tikar plastik kayak gitu. Apa namanya apa ya, saya nggak tahu itu namanya. Pokoknya itu yang biasanya kadang-kadang gambarnya kotak-kotak atau apa, ada motif-motifnya kayak gitu. Terus saya tuh nggak punya bantal juga, jadi cuman bawa sarung. Jadi kamar saya itu isinya cuman tas, baju saya itu di tas yang agak besar gitu, tas-tas ransel gitu. Terus satu meja, karena bisa buat sendiri kan kalau meja, sama sarung satu itu tak pakai buat bantal biasanya. Cuman itu tok isi kamar saya itu waktu itu. Hidupnya pun juga kuliahnya sambil lias, pas-pasan banget lah ya, pas-pasan. Saya masih ingat betul waktu itu budget makan saya itu 3.000. Jadi apa namanya, berasnya itu saya bawa dari rumah, kemudian 3.000 itu saya belikan tempenya 1.000 itu dapat, tempenya 2.000 itu dapat 4. Kemudian sayurnya itu 1.000 sedikit, tapi saya bagi 2 kan, mahasiswa itu kan makannya sehari 2 kali, jadi sayur 1.000 pokoknya ada sayurnya, terus makannya ya tempenya 4 tak bagi 2. Kalau pagi agak siang itu tempe 2, malamnya tempe 2. Jadi kayak gitu menunya. Cuman saya masih ingat betul itu tidak berjalan dengan mulus kan ya, itu tidak berjalan dengan mulus. Waktu itu saya iya di istilahnya itu dibilangin sama adik. Jadi orang biasanya kalau kuliah bawa beras dari rumah itu kan dibawain sama orang rumah. Kalau saya bawa beras dari rumah itu dibilangin sama adik saya, Mas, saya ingat betul waktu itu kan, Mas, tolong jangan bawa beras dari rumah, di rumahnya kekurangan beras gitu. Wah itu makjileb banget ya. Dan saya mikir lagi gimana caranya ya. Wah tapi ya dengan kerasnya hidup saya waktu itu bisa kok selesai kuliah waktu itu tuh. Saya masukkan tahun 2010. Saya selesai kuliah itu 3 tahun. S1 itu saya selesaikan 3 tahun karena emang nggak punya uang kan, jadi harus selesai cepat. Jadi saya yudisium itu 3 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Jadi tepat 6 semester lebih sedikit waktu nunggu yudisium, karena memang harus ngejar lulus cepat waktu itu. Dan ya nilainya lumayan sih waktu itu, nilainya lumayan. Saya IPK-nya itu lulus 3,92 kalau nggak salah, 3,92 S1 saya itu, meskipun ya sambil berjuang bertahan hidup kuliahnya gitu kan. Nah itu pun dulu juga hidupnya setelah itu ya karena dibantu istri saya, dulu masih pacar itu, karena kita iuran 200.000 sebulan, dia masakin waktu itu, jadi bisa ngirit banget kayak gitu. Dan saya nggak tahu nih dia kok bisa ngirit banget kayak gitu ya. Nah itu lulus S1 saya kerja jadi Android developer. Terus selama 6 bulan di Jakarta saya balik, kemudian ya itu saya lanjut lagi kuliah S2. Jadi nekat kuliah S2 karena pas balik ke Jogja itu saya juga kerja jadi pindah kantor jadi programmer lagi. Sambil jadi programmer itu saya kuliah gitu, jadi sistemnya itu tuker jam. Misalkan jam kerja saya jam 9 sampai jam 6, kemudian nanti kalau kuliahnya 4 jam gitu ya berarti saya selesai kerjanya jam 10 malam gitu, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, tuker jam waktu itu. Nah untungnya bos saya dulu tuh baik banget, jadi bisa diperbolehkan. Dan alhamdulillah sih S2 saya juga bisa lulus cepet ya. Saya S2 itu cuma setahun setengah, jadi cuma 3 semester di UGM waktu itu untuk jurusan lebih ke data mining AI gitu sih, MTI Magister Teknik Informatika. Tapi lebih ke konsentrasinya lebih ke data mining, AI sama kecerdasan buatan waktu itu ya, algoritma kayak gitulah. 3 semester saya bisa lulus, lumayan juga kumlot juga. Nah cuman sayangnya tepat beberapa hari sebelum saya wisuda itu ayah saya malah kecelakaan naik motor dan meninggal. Jadi wah kayak lengkap banget, padahal
saya berjuang mati-matian kuliah sampai S2 itu ya biar banggain orang tua kan. Orang tua kan nggak ngerti kalau soal kuliah-kuliah itu bapak saya nggak ngerti. Jadi yes, kita berjuang, anak-anak berjuang mati-matian gitu kan. Saya berjuang mati-matian sampai kuliah S2 itu sebenarnya pengen mamer gitu. PHP mamerin ya, mamer ke ayah saya gitu. Tapi ya apa mau ini di luar kemampuan saya kan ya, karena memang beberapa hari saya baru ngurusin yudisium terus tinggal nunggu wisuda aja itu bapak saya malah kecelakaan, jadi terus meninggal dunia waktu itu. Dan saya wisuda ya akhirnya wisuda sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak punya orang tua kan. Nah terus lulus S2 itu saya daftar jadi dosen, terima jadi dosen waktu itu. Tapi saya tetap jadi programmer juga, dengan sistemnya tetap tukar jam. Karena waktu itu dosennya belum yang stretch full day kayak gitu. Jadi cuman saya di kampus waktu itu cuman 4 jam minimal. Jadi kadang-kadang 4 jam, 5 jam, 6 jam, kurang lebih seperti itu. Nah nanti tukar jam kayak dulu pada saat saya mau kuliah gitu. Dan itu berjalan beberapa waktu. Dan saya pun menikah juga dengan istri saya yang sekarang ini. Nah waktu itu agak-agak bingung ya. Jadi istri saya itu kan setelah menikah hamil gitu kan. Tentu nggak usah saya ceritakan bagaimana kronologi kok bisa hamil gitu kan ya. Tiba-tiba saya bisa hamil gitu kan. Terus waktu itu kan karena saya nggak ada orang tua dan ini anak nanti gimana ini ya, gak ada yang ngurusin ya gitu. Jadi istri saya itu juga programmer, satu kantor sama saya. Jadi saya sama istri itu sama-sama programmer. Terus akhirnya istri saya mutusin ya udahlah istri saya resign gitu. Istri saya resign di rumah terus dia sambil ya usaha jualan online lah ya. Waktu itu masih reseller aja, kerudung ya, sebut merek nggak apa-apa lah ya. Nah, dulu kayak Zata zamannya dulu kayak gitu, jualan di BB, di apa namanya, di itu. Tapi ya kecil ya, dia cuma punya 1 kerudung 2 kerudung kayak gitu, dijualin kayak gitu kan, nambah dikit-dikit kayak gitu. Nah terus singkat cerita itu belum kenal marketplace waktu itu, belum masuk ke marketplace. Dan terus saya diangkat jadi kaprodi di kampus saya, jadi kaprodi, dan itu menuntut saya untuk full day di kampus untuk full time gitu kan. Jadi saya ngelepas pekerjaan saya jadi programmer. Jadi saya 5 tahun jadi programmer, akhirnya saya lepas, kemudian saya jadi dosen karena waktu itu menjabat jadi kaprodi struktural di kampus saya gitu kan. Nah akhirnya dan waktu itu juga istri saya mulai merambah ke online ya kan. Pertama kali masuknya ke Lazada waktu itu. Jadi teman-teman, kalau yang saya mau share pengalaman, saya sama istri itu membuka usaha di Lazada itu modal pertama kali kita itu 2 juta rupiah. Jadi itu demi apapun itu ya, emang adanya itu. Jadi modal kami itu 2 juta rupiah, dan kami apa namanya, tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang itu tempat pertama kali saya mendirikan usaha saya. Ini gambar rumahnya ya seperti ini. Ini rumah yang sederhana banget, emang temboknya juga masih belum dilepo, tanahnya pun juga bukan keramik, jadi cuma tanah ubin semen biasa gitu. Jadi kalau kadang-kadang ngembes air itu loh, tanahnya basah, dan kalau hujan itu saya nggak tahu ya, bukan bocor sih, tapi airnya itu masuk gitu dari gentingnya itu, rantap apa ya, orang Jawa bilangnya rantap. Jadi air campur sama kotoran-kotoran genting karena rumah itu udah lama banget nggak dipakai. Dan dapurnya pun masih tanah, itu kecil, itu cuma satu kamar dan ada 1 ruang tamu gitu yang saya pakai buat usaha sama istri. Ya dibilang usaha ya masih kecil lah ya, waktu pertama kali dulu modal 2 juta, bukan 2 juta sih waktu itu, modalnya itu tepatnya 5 juta, karena waktu itu 2 jutanya itu dipakai untuk kulaan, 3 jutanya itu untuk bayar ongkir. Jadi yang 2 juta itu untuk kulaan, karena dulu saya pertama kali jualan itu cuma jualan ciput tok. Ciput itu dalaman kerudung tok, dan hanya 1 jenis barang. Terus gimana untuk ngakalin SKU nya? Saya bikin paket-paketan, jadi ciput biji-bijian, ciput isi 3, ciput isi 4, ciput isi 6, ciput isi 7, ciput isi 12 kayak gitu. Jadi untuk memperkaya SKU nya dulu saya buat seperti itu, karena saya cuma punya barang 1 ciput tok untuk kulaan. Nah itu 3 bulan berjalan itu kok prospeknya kayak bagus waktu itu. Akhirnya saya melepas jabatan saya sebagai kaprodi dan saya jadi dosen terbang biasa, dan saya bantu istri untuk usaha itu. Dan dulu tuh saya masih programmer itu sebenarnya istri udah mulai marketplacing ya. Karena saya masih ingat betul waktu itu tuh saya kan kalau berangkat kerja jam 6:30, dan karena saya double kerjaan dulu pas masih programmer sama dosen, saya pulang itu sekitar jam 10-an malam. Jadi setiap hari itu memang kayak gitu.
Nah jam 10 malam itu saya sama istri itu packing baru packing, dan jam 11 malam karena ya awal-awal kan order cuma 1-2 kayak gitu kan, belum banyak waktu itu 5 ya sama teman-teman. Jadi saya nggak langsung tiba-tiba ordernya ribuan ya, enggak, saya berawal dari order ya cuma 1 biji, 2 biji, 5 biji. Bahkan saya masih ingat betul waktu itu tuh, kalau saya kan kadang sering pulang ke Klaten, kalau ada order masuk tuh link 1 itu saya langsung ke Jogja untuk packing, hanya 1 order masuk. Dan saya masih ingat betul berdebat sama istri itu karena udah malam banget, paketnya banyak banget waktu itu, ada 7 paket ya, ada 7 order masuk, kan banyak banget waktu itu pas awal-awal itu. Oh ini ada 7 pesanan nih, jadi kita harus ngirim malam-malam terus cari, waktu itu masih pakai JNE sih ya awal-awal, JNE yang masih buka malam-malam itu di tengah kota, jadi jaraknya itu sekitar 15-an kilo lah, 15-an kilo dari tempat saya itu. Jadi saya naik motor nganterin 3 paket 2 paket 15 kilo malam-malam jam 11 malam, jam setengah 12 malam yang JNE nya masih buka 24 jam untuk ngirim paketnya gitu. Karena kan motornya cuma satu, dan saya pakai buat kerja, itu nggak bisa nganter kan, masih hamil juga, jadi nunggu saya kalau malam-malam nganter ke JNE itu. Nah itu awal-awal mula dulu itu ya sama teman-teman, mungkin masih berat lah ya, masih ordernya masih dikit, belum banyak gitu ya, sama ya, nggak ujuk-ujuk langsung banyak seperti itu. Jadi itu awal mula kan kemudian selama 3 bulan itu saya evaluasi kok bagus gitu, akhirnya ya itu tadi saya putusin untuk melepas jabatan saya sebagai Kaprodi, sebagai struktural, terus saya jadi dosen terbang biasa, jadi 2 kerjaan sampai sekarang, dosen dan usaha kayak gitu. Dan usahanya itu ya seiring berjalannya waktu dia berkembang pesat banget kayak gitu. Dan sampai saat ini udah 4,5 tahun lah ya, itu kalau nggak salah saya mulai di Lazada itu, mulai jualan online itu di tahun 2017 bulan September. Jadi bulan September tahun 2017 itu saya mulai fokus jualan di marketplace-nya sama istri itu. Dan dulu nggak punya karyawan, cuma saya sama istri saya lagi hamil, saya juga double kerjaan, biasanya cuma kalau malam tok kayak gitu. Dan ya istiqomah aja, maksudnya telaten lah ya, telaten pelan-pelan kita mulai bangun branding. Akhirnya kita mulai istilahnya memproduksi kerudung sendiri. Waktu itu masih biji-bijian ya, sama ya teman-teman, jangan dikira saya langsung produksinya langsung banyak, langsung ribuan gitu, enggak. Jadi awal-awal itu dulu saya juga beli kain meteran, cari penjahit susah, dimasukin ke penjahit lama banget jadinya. Pernah dulu itu pas event mau Ramadan pertama kali itu saya masukin ke penjahit itu sebelum puasa, jadinya itu setelah Lebaran. Jadi niatnya itu mau saya jual pada saat Ramadan, malah jadinya setelah Lebaran. Itu ya pernah gitu kan ya, ketipu penjahit ya, jelek dan lain sebagainya, kualitasnya itu ya sering banget lah ya kayak gitu. Nah seiring berjalannya waktu ya saya mulai produksi sendiri, cari-cari penjahit sendiri, nge-hire karyawan satu demi satu terus kayak gitu selama 4,5 tahun. Dan akhirnya pun saat ini sih, kalau nggak salah ya kan, yang saya udah jarang banget megang itu, kalau nggak salah yang lebih hafal HRD saya sih. Saya saat ini tuh punya sekitar 132 tenaga kerja, dan saya punya 3 gudang ya kan, 2 di Jogja dan 1 di Bekasi. Nah itu salah satu imbas kerja keras lah ya. Dan terima kasih banyak buat Lazada, ini pengalaman yang luar biasa bagaimana saya bertumbuh berkembang bersama Lazada, support yang sangat luar biasa dari Lazada. Ini bukan karena saya lastar kemudian baik-baikin Lazada, memang kenyataannya seperti itu. Dan saya pribadi, di luar siapapun saya, benar-benar dari lubuk hati saya yang terdalam itu terima kasih banyak buat Lazada. Terima kasih banyak buat Lazada yang sudah merubah hidup saya sampai bisa di titik seperti ini, bisa di titik dimana ya yang dulu saya siapa sih sampai sekarang, menurut saya sih, di kacamata saya pribadi, kalau saya ngaca sih ya ini aku udah cukup oke lah, udah cukup berhasil. Karena targetku, harapanku dulu pada masa masih nol itu kan nggak jauh-jauh ya target harapannya, jadi udah gampang banget untuk tercapainya. Nah itu sih pengalaman saya berjualan di Lazada, dan tentunya tidak bisa diceritakan detailnya karena pasti ya ada naiknya, ada turunnya, kayak gitu. Ada strategi-strateginya yang pasti ya terus mengoptimalkan, dan insya Allah nanti ke depan saya akan sharing kok. Saya akan sharing semua apa yang saya bisa, akan saya sharing semua fitur-fitur di Lazada, bagaimana mengoptimalkannya di channel video saya. Jadi teman-teman silahkan dipantau saja ya kan. Jadi kalau yang masih mau belajar sama anak tukang ya, anak tukang kayak saya itu ya
boleh-boleh aja, nanti selalu dipantau. Tapi kalau misalkan wah ternyata dia orang miskin dulu ya, saya nggak mau lagi sama dia, nggak apa-apa ya kan, itu pilihan ya, pilihan teman-teman semua. Jadi ya ini saya cuma sharing aja perjalanan saya sampai ke titik ini sebagai seller Lazada, dan ya emang betul banget saya bisa bilang emang Lazada lah yang merubah hidup saya. Ketika saya jadi seller Lazada, yang itu yang merubah hidup saya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang mau jadi seller Lazada pun ya titipan sih ya. Ini ada apa namanya, bisa pakai link saya. Mungkin ada teman-teman yang mau mencoba juga, barangkali nanti bisa sukses, karena mungkin opportunity-nya juga masih bagus banget, peluangnya masih bagus banget, kesempatannya masih oke banget. Bisa daftar pakai link yang ini, tampil ini. Kemudian nanti teman-teman tinggal masukin aja data-datanya di sana. Kemudian nanti ada benefit-benefit yang teman-teman bisa dapatkan, banyak banget benefitnya. Mungkin itu yang saya mau sharing buat teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya, perjalanan hidup saya yang mungkin ya sebenarnya kalau saya nilai-nilai juga lumayan agak mendrama ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Jadi saya bukan yang apa ya, bukan yang bullshit cuman ngomongin cahmuk ya, cari muka ya, tapi emang bener-bener kayak gitu kondisinya gitu ya, emang kayak gitu kondisinya, dan ya emang perubahannya luar biasa gitu kan. Mungkin nanti kalau kita ada kesempatan ketemu, kita bisa sharing-sharing, kok bisa sih mas kenaikannya bisa ribuan kali lipat kayak gitu hanya dalam waktu 4,5 tahun. Ya ada keberuntungannya, ada kerja kerasnya gitu kan ya. Jadi memang kerja kerasnya saya hampir 3 tahun tuh cuma tidur 3 jam 4 jam lah setiap hari itu. Jadi memang bukan 4 tahun sih ya, mungkin 4 tahun kayak orang biasa, tapi saya kerja 4 tahun itu udah kayak orang biasa kerjanya 8 tahun waktu itu. Memang benar-benar gila-gilaan lah ya, benar-benar gila-gilaan kerjanya. Dan sekarang sih saya udah mulai untuk menikmati hasil, jadi udah terbangun sistemnya, udah dikerjain sama karyawan, dan saya cuma tinggal kontrol-kontrol aja, ngecek-ngecek aja hasilnya seperti apa. Kayak gitu sih sharing saya tentang bagaimana perjalanan karir saya bersama Lazada. Sekali lagi terima kasih banyak buat Lazada dan teman-teman semua. Semoga nanti teman-teman juga bisa mengikuti, yang mungkin ordernya belum kenceng, nanti semoga bisa langsung tambah kenceng lagi, tambah rame lagi. Nanti saya juga akan bantu untuk sharing-sharing bagaimana sih fitur-fitur Lazada, bagaimana sih mengoptimalkan fitur-fitur Lazada biar performa toko teman-teman itu bisa lebih meningkat. Karena kan memang perusahaan yang bagus itu perusahaan yang grow, yang berkembang dari tahun ke tahun kayak gitu, bukan yang gitu aja ya. Oke, itu dulu video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa.